Keuangan publik atau public finance merupakan proses pengelolaan seluruh penerimaan dan juga pengeluaran pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Public finance mencakup yang pertama ada pendapatan negara seperti pajak, non-pajak, juga hibah. Terus yang kedua itu ada belanja negara seperti birokrasi, layanan publik, serta pembangunan publik. Terus yang ketiga ada pembiayaan, ada utang, investasi pemerintah, dan lain-lain. Serta yang keempat itu ada manajemen fiskal seperti kebijakan, pajak, subsidi, dan juga defisit. Tujuan keuangan publik yang pertama adalah mengalokasikan sumber daya secara efisien. Terus yang kedua ada mendistribusikan pendapatan secara adil. Terus yang ketiga itu ada menjaga stabilitas ekonomi dari inflasi dan juga pengangguran. Selanjutnya ada fungsi keuangan publik. Menurut teori ekosistem sektor publik, keuangan publik memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. Fungsi alokasi, jadi peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar. Tujuannya mengatasi kegagalan pasar, menyediakan fasilitas publik, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Contoh barang publik, jalan umum, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar. Jadi intinya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan publik yang manfaatnya dirasakan oleh semua masyarakat. Yang kedua ada fungsi distribusi. Jadi upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan pendapat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Tujuannya menciptakan keadilan sosial, mendukung kelompok rentan, menurunkan kemiskinan. Instrumen utama pajak progresif, penentuan bantuan sosial, subsidi, contohnya itu kayak listrik, BBM, dan jaminan sosial, contohnya itu BPJS dan pensiun. Intinya pemerintah memungut pajak untuk menyalurkan kembali agar pendapatan tidak terlalu timpang. Yang ketiga ada fungsi stabilitas, jadi peran pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional agar tetap sehat dan terkendali. Tujuannya mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, menjaga pertumbuhan ekonomi. Contoh kebijakannya itu ada subsidi harga untuk menahan inflasi, program menciptakan lapangan kerja, belanja negara untuk mendorong pertumbuhan, stimulasi fiskal dan krisis. Intinya pemerintah menggunakan APBN sebagai alat untuk menstabilitaskan ekonomi. Yang ketiga ada contoh implementasi keuangan publik dan anggaran negara di Indonesia. Yang pertama ada program infrastruktur, mengimplementasi pembangunan jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, bendungan dan proyek ibu kota Nusantara. Sumber dananya berasal dari modal APBN, pinjaman, dan KPBU. Berhasil meningkatkan mobilitas dan efisiensi logistik. Bagian masalahnya seperti beban utang BUMN tinggi, pembebasan lahan yang lambat. Yang kedua ada program perlindungan sosial seperti Bansos, mengimplementasi PKH, BPNT, BLT, BBM, subsidi listrik, kartu pekerja. Sumber dananya berasal dari belanja sosial. Berhasil menurunkan kemiskinan ekstrim, membantu masyarakat saat pandemi. Masalah penyaluran tidak tepat sasaran dan potensi politisasi bansos. Yang ketiga ada dana desa, mengimplementasi pemerintah menetapkan dana desa untuk pembangunan desa, UMKM, dan pemberdayaan yang berhasil membangun 280.000 km jalan di desa, 1 juta sumur, ribuan pasar di desa. Yang bermasalah kasus korupsi, kepala desa meningkat, dan pengawasan yang lemah. Selanjutnya ada pendidikan, yaitu dana BOS, mengimplementasi penyaluran dana BOS langsung ke sekolah, yang berhasil sekolah mendapat mandiri pengelola operasional, menurunkan biaya siswa. Yang bermasalah penggunaan tidak transparan, banyak manipulasi laporan. Selanjutnya ada faktor-faktor keberhasilan implementasi, yaitu ada perencanaan jelas dan realistis,
pengawasan ketat, dan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya ada faktor-faktor ketidakberhasilan, yaitu korupsi dan penyalahgunaan anggaran, kurang koordinasi antar lembaga, dan perencanaan tidak sesuai kebutuhan. Kelima, dampak positif dan dampak negatif keuangan publik dan anggaran negara. Dampak positif yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, pendidikan, dan kesehatan. Lalu yang kedua ada pemerataan pembangunan lewat dana desa dan transfer ke daerah. Yang ketiga, stabilisasi ekonomi mengurangi dampak inflasi, krisis, dan resesi. 4. Peningkatan kualitas hidup, bansos subsidi, pendidikan gratis. Lalu selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, defisit dan utang negara meningkat jika belanja lebih besar dari pendapatan. Yang kedua, ketergantungan pada APBN pemerintah daerah kurang inovatif mencari PAD. Yang ketiga, risiko korupsi pengadaan barang atau jasa paling rawan. Yang keempat, program tidak tepat sasaran, bansos salah sasaran, anggaran malah mubazir. Yang kelima, distorsi pasar subsidi yang berlebihan membuat harga tidak realistis. Kesimpulannya, keuangan publik dan anggaran negara itu memiliki peran vital dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Implementasinya di Indonesia itu menunjukkan hasil yang campuran. Banyak keberhasilan seperti infrastruktur dan penurunan kemiskinan, tetapi juga menghadapi tantangan serius seperti korupsi dan meningkatnya utang negara. Agar lebih efektif, perlu transparansi, digitalisasi, dan pengawasan yang kuat dari pemerintah maupun masyarakat.